saya berbicara di sini bahwa jawaban dari Pak Budi ini sepertinya cukup berasumsi ya Pak ya. Karena di sini dikatakan Lukas 8:45, lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Ini orang banyak mengerumuni Yesus. Padahal di Yesaya 53 ayat 3 dikatakan ia dihindari orang. Bagaimana orang yang dihindari tapi dikerumuni orang banyak? Mereka memang tidak percaya Yesus. Tapi apakah Dan seluruh perjanjian baru yang menolak Yesus jauh lebih banyak. Maaf, bukan perjanjian baru tapi keempat kitab Injil yang menolak Yesus jauh lebih banyak daripada yang menerima Yesus. Dan itu berlaku sampai zaman sekarang. Dari mana orang Yahudi kok punya otoritas untuk menafsirkan tanah ya Pak ya? Sekarang kalau yang berhak menafsirkan perjanjian baru itu siapa Pak? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kalimat di dalam Yesaya 53 itu memang menjadi poin yang krusial, dalam arti pihak Kristen mengklaim bahwa kalimat-kalimat yang ada di dalam Yesaya 53 itu menubuatkan tentang Yesus. Saya tidak mulai dari ayat 1, saya langsung saja dari ayat 3. Di sini dikatakan bahwa ada kata-kata ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas salah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Sungguh ia terputus dari negeri orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Baik, saya mungkin stop sampai di sini dulu, sampai ayat 9. Nanti kita akan lanjutkan lagi paparan saya selanjutnya. Tetapi waktu berikutnya akan saya serahkan kepada tim Kristen. Di sini saya memperlihatkan ada beberapa kalimat yang diberi tanda merah ya, putih dengan outline merah. Di sini tulisan-tulisan ini yang saya anggap sebagai klaim daripada Kristen, kalimat-kalimat ini yang dianggap sebagai gambaran nubuat untuk Yesus Kristus. Untuk itu saya ingin bertanya kepada tim Kristen, apakah yang saya sampaikan di sini di luar daripada Yesaya 52? Kenapa Pak? Oh, enggak kelihatan. Mungkin ininya bisa agak sini. Penonton bisa kebaca ya? Hah? Bisa ya? Mungkin yang ini kurang ke sini kali. Ya. Ininya, tolong ininya. Agak geser sini kali. Turun dikit. Kurang Pak Dondi, apa itu? Kurang turun. Enggak, bukan apa? Kurang kontras tuh warna-warnanya itu. Kurang kontras. Jadi susah kelihatan. Kurang. Oh, yang saya tandain dengan teks putih dengan outline merah itu saya pikir jelas Pak, kelihatannya Pak. Agak sini itu kurang turun. Itu siapa? Joko mana Joko? Suruh bantuin. Ya. Yang di belakang sana mungkin juga kelihatan. Jadi kita bisa menampilkan dua layar sekaligus gitu Pak. Baik, nah untuk berikutnya saya ingin memberikan waktu kepada tim Kristen untuk saya bertanya, apakah betul kalimat-kalimat yang saya beri tanda dengan warna putih dan outline merah ini adalah ayat-ayat yang memang diklaim sebagai indikasi nubuat untuk Yesus Kristus? Ya, yang pertama itu. Yang kedua,
di dalam menilai atau menafsirkan Yesaya 53 ini, apakah Kristen menafsirkan setiap ayat itu dari ayat 53 ayat 1 sampai 53 ayat 12 itu semuanya kiasan atau semuanya literal gitu Pak? Paham ya Pak ya maksud saya? Baik, kalau begitu waktu ingin saya berikan kepada tim Pak Budi Asali dan Pak Esra Soro. Silakan Pak. Loh, belum Pak? Bapak nggak usah apa-apain, Bapak bicara dulu, nanti baru Bapak, kalau mau menyerahkan ke saya baru Bapak pencet. Bapak pencet dulu yang hijau Pak. Bapak pencet dulu yang hijau. Nah, sekarang saya kembalikan ke Bapak, Bapak baru bicara ya. Sebentar, Bapak nggak usah pencet apa-apa lagi. Nah, sudah. Silakan. Ya, jadi memang Kristen menganggap bahwa seluruh Yesaya 53 itu adalah untuk Mesias atau Kristus, Yesus. Ya. Nah, tapi tidak semua harus diartikan secara harfiah. Ya. Jadi justru saya kira itu pengetahuan umum. Jadi yang kita kepengen tahu ini adalah bahwa ya bagaimana tanggapan pihak Islam terhadap semua klaim kami bahwa semua itu untuk Kristus. Nah, sebenarnya itu yang kita ingin dengar di bagian awal ini. Baik. Justru kami ingin lebih mengetahui dari sisi Kristen, klaim ini klaim Mesias yang mana Pak? Apakah Mesias ini Mesias Yesus atau Mesias yang belum datang gitu? Nah itu yang justru kita harus dengar dari Bapak-Bapak, dari Kristen, kenapa Yesaya 53 ini untuk Mesias terkhusus Yesus Kristus gitu. Ya, itu yang kita ingin dengar Pak. Silakan Pak. Ya, kami percaya itu untuk Mesias atau Yesus yang sudah datang 2000 tahun lalu. Yang hijau Pak. Nah, oke. Berarti semuanya ini untuk Yesus. Baik, saya akan mulai dengan sebenarnya gini ya. Pertama-tama bahwa saya ingin menyatakan perjanjian lama yang Bapak punya itu kan sebenarnya bukan murni punya Kristen. Pertama. Yang kedua, bahwa perjanjian lama Bapak itu kan berasal dari kitab Septuaginta yang diterjemahkan dari kitab Tanakh, ya, di mana penafsiran orang Kristen terhadap kitab Septuaginta itu kan berbeda dengan penafsiran orang Yahudi terhadap Tanakh, gitu ya. Tanakh yang ditulis dalam bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi kitab Septuaginta dalam bahasa Yunani. Nah, sekarang sebenarnya ini agak lucu karena yang berdebat ini Kristen dan Islam nih. Harusnya kalau berdebat tentang kitab perjanjian lama itu kan harusnya kan orang Yahudi dengan orang Kristen. Jadi seolah-olah kami ini sekarang seperti mewakilin Yahudi gitu Pak. Ya, nggak apa-apa ya Pak ya. Sekalian ini buat edukasi juga gitu ya. Nah, baik kalau begitu saya akan mulai. Jika Yesaya 53 diklaim oleh Kristen bahwa itu untuk Yesus Kristus, maka akan ada beberapa ayat yang saya ambil dari perjanjian baru yang tidak cocok dengan klaim Kristen itu sendiri gitu Pak. Saya ambil contoh. Oh ya, sebentar. Nah, dari Yesaya 53 ayat 3, ia dihina dan dihindari orang. Benarkah Yesus dihina dan dihindari orang selama hidupnya? Kalau kita lihat Lukas 4 ayat 14 sampai 15, dikatakan bahwa dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Nah, kalau dia dihina dan dihindari orang, di sini dikatakan untuk Yesus Kristus, bagaimana ceritanya? Di Lukas 4 ayat 14-15, semua orang memuji dia. Nah, silakan, saya ingin mendengar penjelasan dari pihak Bapak. Silakan bicara Pak, jangan bicara. Dalam perjanjian baru memang seolah-olah yang ikut Yesus banyak, seperti pada waktu dia melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan, itu ada 5.000, itu hanya laki-lakinya saja. 5.000. Ya, hanya laki-lakinya saja. Tapi mereka itu hanya orang yang ikut-ikutan saja ya, dan itu tidak bisa dianggap sebagai pengikut Kristus. Karena pada itu terjadi dalam Yohanes pasal 6 kan, pada akhir pasal 6 hilang semua yang 5.000, sisa 12 murid dan itu pun satu pengkhianat. Jadi tidak benar kalau
dikatakan banyak orang yang ikut dia. Sampai 3,5 tahun pelayanan Yesus hanya sangat sedikit orang yang ikut dia. Petrus pada hari Pentakosta berkhotbah, sekali khotbah dia obatkan 3.000 orang, dan itu jauh lebih banyak dari pelayanan Yesus yang selama 3,5 tahun. Jadi dalam arti umum, maka teks ini benar. Nah itu yang di Lukas itu gimana Pak? Semua orang memuji dia itu berarti kan tidak sama dengan menghina dan dihindari gitu Pak. Silakan Pak. Iya, makanya memuji itu kan ada banyak orang Kristen juga pergi ke gereja memuji Tuhan, tapi hatinya tidak sungguh-sungguh percaya, dan dia tetap bukan pengikut Kristus. Jadi maksud Bapak semua orang yang memuji itu semuanya orang munafik ya Pak ya? Pura-pura memuji tapi sebenarnya dia menghina Yesus gitu. Maksudnya gitu Pak? Bukan maksudnya menghina ya. Orang bisa punya iman yang namanya iman intelek. Otaknya mengerti, otaknya percaya, tapi perasaan dan kehendaknya tidak ikut. Dan itu tidak bisa disebut sebagai iman. Dia mungkin mengira dia percaya, tapi dia tidak percaya. Nah, sepertinya jawaban Pak Budi berasumsi ya Pak ya. Kalau dilihat di sini, ketika Yesus kembali ke Galilea, tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara ia mengajar di rumah ibadat itu, semua orang memuji dia. Apakah Pak Budi mau mengatakan bahwa semua orang yang memuji dia itu sebenarnya sedang menghina Yesus, Pak? Silakan. Tidak semua, tapi maksudnya semua memuji dia itu pasti tidak semua betul-betul memuji dia. Nah, baik. Kalau begitu kita bisa melihat, saya berbicara di sini bahwa jawaban dari Pak Budi ini sepertinya cukup berasumsi ya Pak ya. Karena di sini dikatakan semua memuji dia. Semua memuji dia ini sungguh sangat bertolak belakang jika dikatakan ia dihina dan dihindari orang. Kalau orang menghindari dia, tidak akan mungkin orang datang untuk memuji dia. Oke, ini hanya statement saya saja. Jadi di sini ini adalah indikasi pertama bahwa Yesaya 53 ayat 3 tidak sesuai dengan apa yang diceritakan di dalam Perjanjian Baru, khususnya di dalam Lukas 4 ayat 14 sampai 15. Yang kedua, Lukas 8 ayat 19, Ibu dan saudara-saudara Yesus, sebentar, di stop dulu nih. Sebentar, di stop dulu Pak. Stop dulu silakan. Silakan Pak. Oke, silakan Pak. Pakai mic Pak. Tes. Kalau misalnya pada poin itu kan disimpulkan kan, lalu Pak Dondi kan mau lanjut. Tapi kalau saya mau menyela dulu, itu bagaimana? Nanti setelah Pak Dondi memberikan waktu. Tapi itu kan sudah mau masuk ke poin berikut kan. Selanjutnya, padahal saya masih mau jawab yang pertama. Harusnya Pak Budi Asli memberikan kepada Pak Esra gitu. Nah, karena saya mau menanggapi setelah Pak Budi. Betul. Soalnya membuat saya kan belum kesimpulan. tahu kalau Pak Dondi bakal menyimpulkan. Gini. Baik. Saya mau tanggapi Silakan. kesimpulan. Gini Pak, mungkin gini. Saya tadi kan sudah menyimpulkan dan saya sudah masuk ke poin berikutnya. Nah, saya mau tanggapi Bapak kesimpulannya catat aja maksudnya. dulu, Bapak catat dulu. Iya. Nanti ketika saya menyerahkan waktu ke Bapak, silakan Bapak sanggah lagi. Oke. Ya. Ini bertanya aja. Ya. Baik. Sekarang terima kasih. saya biar pakai waktu saya dulu. Ketika saya menyerahkan, Bapak boleh catat apa yang mau disanggah. Nanti Bapak juga boleh sanggah poin berikutnya. Ya Pak ya? Oke, next ya. Oke. Siap. Lanjutkan. Baik, Silakan. poin berikutnya masih berkenaan dengan Yesaya 53 ayat 3. Di Lukas 8:19, ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Lukas 8:45, lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Ini orang banyak mengerumuni Yesus. Padahal di Yesaya 53 ayat 3 dikatakan ia dihindari orang. Bagaimana orang yang dihindari tapi dikerumuni orang banyak? Bahkan sampai ada yang menjamah dia, Yesus merasakan sendiri. Jadi ini juga merupakan indikasi bahwa Yesaya 53 ayat 3 itu tidak sesuai untuk Yesus Kristus. Baik, sekarang saya kasih waktu kepada Pak Esra Soru untuk membantah. Saya tidak menerima kata asumsi itu ya. Saya tadi memberikan dasar ayatnya.
sekalipun tidak saya bacakan dalam Yohanes pasal 6 yang 5.000 orang itu pada akhirnya tinggal cuma 12 orang. Kalau mau ditambahkan di dalam Kisah Rasul pasal 1 dan sebagainya itu pada hari Pentakosta itu cuma sekitar 120 orang kan. Jadi bukan asumsi itu. Jadi mayoritas orang yang ikut Yesus itu hanya ikut-ikutan sampai zaman sekarang. Terkait dengan kesimpulan tadi juga kelihatannya Pak Dondi itu sangat menekankan pada semua orang. Sorry, suaranya kurang kencang suaranya. Tes. Agak dekat. Ya, jadi kelihatannya Pak Dondi itu sangat menekankan tadi melihat apa yang dikatakan Yesaya 53 ayat 3 lalu dikontraskan dengan kata-kata semua orang memuji dia. Nah, tapi masalahnya teks itu juga tidak bilang bahwa semua orang menghindari dia, semua orang kan? Hanya dibilang ia dihina dan dihindari orang, tidak semua dalam pengertian mutlak. Ya. Dan kedua terkait dengan mujizat-mujizat, memang kita kembali di sini dalam konteks di mana beriman secara sungguh-sungguh ya. Kalau tadi seperti dikatakan Pak Budi bahwa ada banyak orang ikut saja, tapi mungkin mereka beriman secara intelek. Tapi juga ingat banyak orang berbondong-bondong ikut dia karena mereka cari mujizat. Tapi mencari mujizat tidak harus berarti bahwa itu beriman secara sungguh-sungguh. Gitu. Saya tidak bisa lihat tulisan itu. Bapak ada yang mau ditampilkan? Tidak bisa. Bapak ada yang mau ditampilkan nggak? Presentasi? Enggak, maksud saya tidak bisa melihat, jadi bagaimana saya bisa menjawab gitu loh. Susah sekali, Mas. Di belakang aja Pak tuh. Begini, kalau saran mungkin itu backgroundnya tuh nggak usah dipakai kan, supaya putih saja. Kontrasnya itu loh yang Di stop dulu waktunya. membuat Waktunya di stop dulu susah waktunya. terbaca. Waktunya di stop dulu. Oke. Coba bisa ditunjukkan punya saya Sebentar. di layar. Nah, itu mungkin kalau bisa nggak pakai background. Tunjukkan punya saya. Kalau ini kan lebih jelas ya. Ya. Waktunya Pak Budi bisa pakai itu kawan. Enggak, maksud saya kalau yang sana bisa ditunjukkan model seperti begini loh supaya lebih jelas gitu loh. Oh, gini aja Pak. Iya, jadi kalau saya tadi saya tunjukkan nggak jelas, Bapak kan dengar tadi saya mengatakan Yesaya 53 ayat 3. Iya, Nah, tapi Lukas Bapak 8 kan kan, sekarang- perlu saya, misalnya Lukas 8 kan perlu saya lihat konteksnya. Kalau saya nggak bisa ngelihat, saya susah juga lihat Itu konteksnya. aja yang dioper sini. Hah? Yang Bapak nggak bisa lihat tadi yang punya saya kan? Iya. Ya. Bapak tinggal buka di Bible Bapak Yesaya 53 ayat 3 kan isinya Bapak juga tahu kan? Ini saya masih bicara Yesaya 53 ayat 3 doang aja nih Pak. Belum. Iya, tapi Lukas 8, yang Lukas tadi yang saya nggak bisa lihat. Tadi saya sebutkan Lukas ayat ke 8, 19, sebelumnya ada di Lukas 4, 14, 15. Nah, Bapak buka aja di sini. Lukas 4 ayat 14, 15. Oke. Nah, itu kan ada. Nah, silakan. Ya, kita mau lanjut ya, Pak ya, timernya ya. Gimana Pak? Kita mau lanjut timer dari pihaknya Kodonditan. Kita lanjut ke Bisa lanjut, Kodonditan Pak? dulu ya. Baik. Oke. Enggak, yang itu, yang Kristen yang mundur. Udah? Ya, silakan Pak Budi. Lukas 14, 15 ya. Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu yang mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Kalau Pak Don bilang betul-betul semua orang memuji dia ini betul-betul percaya kepada dia, maka ini bisa dibaca terus. Dia berkhotbah, ya. Lalu dia mengutip dari kata-kata Nabi Yesaya ini dalam ayat 18. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan dan sebagainya. Lalu ayat 20 kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat itu lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka,
tentu kamu akan mengatakan pepatah ini padaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Jelas bahwa mereka tidak percaya, mereka bahkan diserang oleh Yesus sendiri. Jadi bukan asumsi. Oke, kalau begitu berarti ada dua kondisi di mana Yesus banyak dipuji-puji orang, banyak dikerumuni orang, ya, banyak yang mengejar Yesus karena minta ingin disembuhkan dan segala macam. Tetapi juga ada kondisi juga Yesus juga menyerang orang-orang Yahudi juga, terutama ahli-ahli Farisi. Berarti ada dua kondisi yang tidak sama, maksud saya Pak, dengan Yesaya 53 ayat 3 gitu. Ya. Di dalam Yesaya 53 tidak ada kan yang mengatakan bahwa Mesias itu atau Ia itu nanti akan dikerumuni orang, dipuji orang gitu. Nah, dua kondisi yang berbeda di dalam perjanjian baru inilah Pak yang saya maksud tidak sesuai dengan Yesaya 53 gitu. Jadi besar kemungkinan dan pasti itu bukan untuk Yesus gitu Pak. Silakan Pak. Ini kan nubuat ya, dari Yesaya 53 kan nubuat ya. Jadi tentu tidak mungkin yang di dalam Lukas 4 ditulis di sana juga, tidak jadi nubuat nanti kalau seperti itu. Jadi dia menubuatkan dengan bahasanya dia, dan pengendapannya modelnya seperti ini. Dan seluruh perjanjian baru yang menolak Yesus jauh lebih banyak. Maaf, bukan perjanjian baru tapi keempat kitab Injil yang menolak Yesus jauh lebih banyak daripada yang menerima Yesus. Dan itu berlaku sampai zaman sekarang. Orang-orang yang masuk ke gereja jauh lebih banyak yang Kristen KTP daripada yang Kristen sungguh-sungguh. Oke. Selain itu, ya kalau kita belajar menafsir yang baik, ya kalau Pak Dondi langsung melihat karena ada berbondong-bondong orang, lalu langsung dikontraskan dan kemungkinan besar bahkan dipastikan bahwa itu bukan Yesus. Nah itu namanya penafsiran yang tidak memperhatikan konteks Yesaya ini Pak. Karena Yesaya 53 ini konteksnya ini kan penderitaan hamba Tuhan itu. Nah kalau Kristen menafsirkan kepada Yesus, maka dalam konteks penderitaan, misalnya dalam Matius 27:39, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Pasal ayat 41. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat tua-tua mengolok-olok dia. Bahkan penyamun-penyamun disalibkan bersama-sama dia, mencelanya. Demikian juga ayat 44. Jadi kalau kita perhatikan konteks hamba Tuhan yang menderita, maka justru cocok dengan Yesus. Kalau Bapak melarikan ke Lukas pasal 4 yang bukan konteks penderitaan, ya Bapak tafsir Yesaya 53 di luar konteks. Makanya Yesus nggak masuk ke situ, padahal konteksnya penderitaan. Gitu Pak. Bentar. Baik, kalau Bapak bicara konteks Yesaya 53 ini, ya, apakah yang Bapak maksud dengan konteks itu sesuai dengan pemahaman Kristen itu sama dengan pemahaman orang Yahudi yang mempunyai kitab tanah, Pak? Silakan, Pak. Saya minta ulang pertanyaannya. Ini gimana? Saya ngomong aja tapi waktunya di Bapak ya. Ya. Apakah pemahaman konteks Bapak terhadap Yesaya 53 itu sama dengan pemahaman orang Yahudi tentang Yesaya 53? Silakan, Pak. Ya, saya percaya sama. Dan konteks bisa konteks jauh, bisa konteks dekat. Dan konteks dekat ini kita sudah bisa lihat memang ayatnya bicara hamba Tuhan yang menderita, seluruh ayat itu. Jadi kalau tentang penderitaan Bapak larinya ke yang non penderitaan, ya kan Bapak out of context. Udah? Ya. Nah, belajar mencet Pak sekarang, Pak. Udah ya? Baik. Kalau Bapak bilang sama, kira-kira menurut Bapak sebagai pemilik kitab tanah, orang Yahudi memahami Yesaya 53 itu untuk siapa, Pak? Silakan, Pak. Bukan urusan kami untuk memikirkan orang Yahudi memikirkan siapa. Kalau orang Yahudi itu orang yang tidak percaya. Tapi kalau orang Yahudi itu orang yang percaya, saya yakin dia akan menganggap seluruh Yesaya 53 itu untuk Yesus. Jadi Matius mengutip, lalu Yohanes mengutip,
Lalu Paulus mengutip ya. Paulus mengutip, saya lupa ada beberapa kutipan, dan itu semua adalah orang-orang Yahudi. Jadi tergantung sekarang Yahudi yang mana gitu. Jadi yang Bapak maksudkan Yahudi yang mana? Soalnya ya para penulis perjanjian baru yang mengutip Yesaya 53 dan dari keturunan Yesus juga orang Yahudi. Dan kalau mereka pakai Yesaya 53, artinya orang Yahudi tertentu yang percaya itu memang mengaitkan Yesaya 53 dengan Yesus. Kalau Bapak cari orang Yahudi yang nggak percaya, ya, tapi artinya itu bukan seluruh orang Yahudi. Baik, yang saya maksud orang Yahudi adalah orang-orang Yahudi yang menyusun kitab Tanakh, Pak, yang disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi, yang diterjemahkan menjadi kitab Septuaginta di abad ketiga kira-kira tahun 270 sebelum Masehi, yang diperintahkan oleh Raja Ptolemy II di Alexandria, Mesir, yang kemudian di abad kedua dan ketiga diresensi oleh bapak-bapak gereja Origen, Lucian, dan Hesesius, yang akhirnya menjadi perjanjian lama kitab Bapak. Itu yang saya maksud orang-orang Yahudi, Pak, bukan orang-orang Yahudi yang menerima Yesus sebagai Mesias yang untuk Yesus gitu. Silakan. Ya, saya percaya juga kalau kita bicara tentang orang-orang Yahudi secara umum, artinya itu mencakup ya siapa saja termasuk para murid Yesus juga orang Yahudi. Tapi kalau Bapak bicara, saya tidak cukup dengar itu nama-nama yang Bapak kasih tahu tadi, tapi kalau kita bicara tentang scholar, para rabi-rabi Yahudi, maka saya percaya bahwa para rabi Yahudi itu percaya bahwa itu merujuk kepada Mesias. Ya. Secara sama saya kira saya bisa berkata gini ya, orang Indonesia tidak percaya Al-Quran, gitu ya. Lalu Pak Doni setuju apa enggak? Pasti Pak Doni juga bertanya, orang Indonesia yang mana? Loh, kami orang Indonesia, kami tidak percaya Al-Quran. Tapi Pak Doni dan Pak Umar orang Indonesia juga, dan kalian percaya Al-Quran. Jadi secara sama seperti itulah. Itu ilustrasinya. Udah? Saya tadi mengatakan bahwa orang-orang Yahudi yang saya maksud adalah orang-orang yang menyusun Tanakh, Pak. Kitab ini, Pak. Ini. Kitab ini yang saya maksud, Pak. Kitab Tanakh ini. Kitab Tanakh ini kan bukan disusun oleh orang-orang Kristen. Ini disusun oleh orang-orang Yahudi yang diterjemahkan menjadi kitab Septuaginta, Bapak. Ini yang menjadi bahasa Yunani, yang mana di dalam sini ini sudah diresensi, Pak, oleh bapak-bapak gereja. Tadi mungkin saya terlalu cepat ngomongnya. Bapak gereja Origen, Bapak gereja Lucian, dan Bapak gereja Hesesius. Lucian disebutkan oleh Jerome ketika beliau menyusun Vulgata, Pak. Nah, jadi yang saya maksud dengan perspektif daripada orang Kristen yang ada di dalam sini dengan perspektif orang-orang Yahudi yang disebut dengan orang-orang Yahudi rabbinik yang memiliki otoritas untuk menafsirkan ini berbeda, Pak. Orang Yahudi rabbinik mengatakan bahwa Yesaya 53 yang ada di sini ini bukan untuk Yesus, tetapi untuk siapa? Saya katakan di sini untuk bangsa Israel. Untuk bangsa Israel yang dianggap sebagai bangsa yang banyak dipersekusi di seluruh dunia. Sedangkan Bapak mengambil perspektif bahwa Yesaya 53 itu untuk Yesus karena Bapak sudah melihat dari sini. Nanti kita akan melihat satu-satu. Kita ini kan sampai jam 10 malam nih. Mudah-mudahan nanti kita bisa melihat satu-satu penerjemahan yang tidak sama, Pak, antara Tanakh ini dengan Septuaginta. Gitu ya. Jadi di sini kita sebelum masuk lebih lanjut, kalau Bapak tadi mengatakan orang Indonesia tidak percaya Quran, Bapak kurang menyebutkan. Bapak harus menyebutkannya orang-orang Indonesia yang Muslim, gitu, Pak. Kalau saya menyebutkan orang-orang Yahudi, tadi saya sudah memisahkan antara orang-orang Yahudi rabbinik dengan orang-orang Yahudi yang mesianik. Ada memang orang-orang Yahudi yang percaya Yesus sebagai Mesias, tetapi sebagian besar orang Yahudi yang menggunakan kitab mereka, kitab Tanakh, mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Untuk itu mereka juga memahami Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus, tetapi untuk bangsa Israel itu sendiri.
Nah, mungkin sebelum saya serahkan waktunya, Bang Umar ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ya baik, terkait dengan narasi dari Pak Esra Soru yang mengatakan bahwa Yesaya 53 itu konteksnya ke Melek Hamasya atau Raja Mesias, itu apa ya, akrobat teologi yang dilakukan oleh Pak Esra Soru. Karena di situ berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita. Jadi gini, saya akan ajarkan sedikit tentang konsep Masiah di dalam perspektif Judaism. Ide gagasan Masiah itu ada dua. Ada Masiah ben Yosef dan juga ada Masiah ben David. Jadi kalau Yesaya 53 yang sebenarnya narasi ini adalah syair, yang dimana itu full itu berbicara tentang konteks seperti yang Kodon dibilang secara jamak untuk bangsa Israel. Jadi kalau ini dikategorikan sebagai Melek Hamasya, terus yang jadi Mesiasnya siapa? Sementara kalau kita melihat perspektif Judaism, ada dua konsep Mesias. Masiah ben Yosef itu dari suku Efraim, terus Masiah ben David itu dari suku Yehuda. Nggak didengerin. Nggak didengerin. Nggak apa-apa. Soalnya Pencet yang hijau. Ya. Mohon di ini lagi Pak, lampu merah ini dipencet lagi. Sekali lagi, Yang hijau. hijau. Oke, terima kasih. Ya oke, saya lanjut lagi. Jadi kalau ngomongin Masiah ben Yosef, Masiah ben David dan ini dikaitkan dengan Yesaya 53, kita tahu Yesus itu dalam perspektif Kristen dia disebut sebagai Raja Mesias dari klan Yehuda. Sementara di sini berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita. Kalau mengambil referensi dari Raja Mesias, harusnya Yesus itu Masiah ben Yosef dari suku Efraim. Karena kalau dalam perspektif Jew atau Judaism, yang saya bilang tadi ada dua perspektif, Masiah ben David, Masiah ben Yosef. Masiah ben Yosef itu identik dengan yang namanya politik. Kalau Masiah ben David itu udah nggak ada lagi perang. Dan kita tahu mulai Yesus dia lahir sampai dia naik ke surga, bangsa Israel yang ada hancur, antisemitisme yang paling parah tahun 70 Masehi, bait suci kedua atau bait Akmidas kedua itu hancur. Nah ini kalau saya bilang akrobat teologi yang dilakukan oleh kalangan kekristenan dengan menarasikan bahwa Yesaya 53 ini adalah konsep Melek Hamasya atau Raja Mesias, itu sangat fatal. Karena di sini berbicara tentang bangsa Israel dalam bentuk jamak. Kalau tunggal Yaakov, Yaakov itu dulu disebut sebagai Israel. Terus untuk yang kedua, untuk Pak Budi Asali, Pak Budi Asali membuat satu narasi bahwa mengambil kutipan. Di situ tertulis, Roh Tuhan ada padaku dan aku mengurapi. Di situ Yesus sedang membaca kitab Nabi Yesayahu ketika Yesua Hamasya masuk ke dalam bait Akmidas. Itu Yesus sedang membaca kitab Nabi Yesaya dan tidak ada satupun di dalam New Testament Yesus itu diurapi, nggak ada. Lanjut. Sebelum itu, kalau dikatakan bahwa para rabi Yahudi percaya itu Israel, boleh tahu rabi Yahudi siapa yang mengatakan bahwa itu menunjuk pada Israel? Itu. Ngomong. Di sini Torah, Nevim, Ketuvim ada satu otoritas yang dikenal sebagai Rasi. Rasi itu akronim dari Rabbi Shlomo Yisaki. Gimana tuh? Rasi. Tolong dikembalikan. Rasi itu abad keberapa? Enggak, sana dulu mencet. Oke, Rasi itu salah satu otoritas Rabbinical Judaism. Jadi kalau berbicara tentang otoritas Rabbinical Judaism, saya ambil perspektif dari Pirkei Avot 1:1.
Musa kibol Torah misina umsara Yosua lesekenim. Jadi ketika Musa menerima Torah dari Sinai diberikan kepada Yosua bin Nun diberikan kepada orang bijak diberikan kepada para nabi diberikan kepada Knesset Agadola atau majelis besar. Jadi Rabbi Shlomo Yitzhak itu mengambil perspektif dari Moshe Rabbeinu. Makanya di dalam Judaism pengajaran ada dua, ada lisan, ada tertulis. Kalau masalah abad keberapa itu kan pengajaran turun-temurun Pak Isra. Jadi ketika Anda ngomongin Yesaya 53 itu untuk Raja Mesias, Anda harus introspeksi diri. Yesus itu dari suku Yehuda. Apakah Yesus menggenapi sebagai seorang Raja Mesias? Tidak ada satupun yang digenapi Yesus sebagai seorang Raja Mesias. Anda bisa cek. Dan Anda kalau mengambil referensi Yesaya 53 itu bentuk jamak hamba Tuhan. Kalau Yesus itu hamba Tuhan, bagaimana Anda mengimani Yesus sebagai pribadi kedua dari Trinitas? Tres personae una substantia discreti non separati. Itu sangat paradoks. Thank you. Anda ngomong terlalu banyak di luar yang saya tanyakan. Saya tanyakan abad berapa, lalu Anda jawab bahwa itu ajaran turun-temurun. Kalau ajaran turun-temurun itu berarti bahwa sebelum rasi bisa dilacak ke belakang bahwa mereka punya pandangan yang sama dengan rasi. Dan apakah semua rabi-rabi itu mempunyai pandangan yang sama dengan rasi? Kalau bisa tolong buktikan. Silakan. Ya contoh aja, sepanjang Torah, Nevi'im, Ketuvim, bahkan sampai Esra, Nehemia tidak menempatkan nama Yeshua HaMashiach. Sekarang Anda membuat satu perspektif kepada saya balik, tunjukkan sama saya secara letterlix di dalam Yesaya 53 itu untuk Yeshua HaMashiach. Beban pembuktian ada ya. Anda yang mengatakan turun-temurun, tidak bisa beban pembuktian diberikan kepada kami. Tunggu Pak, Bapak kan juga klaim bahwa Yesaya 53 itu untuk Yesus kan Pak? Ya. Betul. Berarti Bapak juga harus membuktikan bahwa itu untuk Yesus juga gitu. Nanti kita akan membuktikan bahwa Yesaya 53 itu untuk bangsa Israel. Bapak buktikan bahwa Yesaya 53 untuk Yesus. Oke. Sekarang pertanyaannya tadi kan Bapak tanya rasi di abad keberapa? Beliau wafat di abad ke-12, 1105. Pertanyaan Bapak tadi, kalau sebelum rasi, apakah pandangannya sama? Dari awal tadi kita sudah bicara kan, Bapak juga bilang tadi ada Yahudi juga yang ikut menulis perjanjian baru, yang mereka juga percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Tetapi sesuai dengan kitab ini yang istilahnya tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, karena memang apa? Karena memang ajaran Yahudi yang menulis perjanjian baru itu sudah dipengaruhi oleh paganisme Romawi dan juga Helenisme Yunani kuno. Itu yang menyebabkan beda Pak. Ya, ini pernyataan dari saya, bukan pertanyaan ini. Ini pernyataan. Nanti saya bisa buktikan. Jadi ketika Bapak bilang bahwa Yesaya 53 untuk Yesus, itu benar apa yang dikatakan Umar tadi, bahwa itu adalah sebuah akrobat teologi, pemaksaan teologi, bahwa Yesaya 53 untuk Yesus karena ada beberapa kalimat-kalimat yang memang dikutip oleh penulis PB. Bukan berarti itu udah pasti benar kalau yang ditulis PB, karena orang menulis PB itu banyak sekali mengutip dari PL gitu. Tadi saya juga mengatakan bahwa PL ketika menjadi PL itu kan sudah diresensi Pak oleh bapak-bapak gereja, Origen, Lucian, dan Hesesius, baru menjadi Vulgata oleh Jerome. Nah, ketika sudah menjadi Vulgata, menjadi PL Bapak, baru ditafsirkan atau diklaim bahwa Yesaya 53 itu untuk Yesus. Tetapi saya mungkin tidak akan banyak berbicara tentang sejarah. Bapak nanti juga boleh buktikan. Kita akan lanjut aja ke poin yang tadi belum selesai, ya. Saya akan buktikan di sini.